Saya Alfian Aldi Saputra. Kenalkan, nama saya Dwi Istiana. Halo, nama saya Alwi Nugroho. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan pengujian keamanan privasi dengan COVID-5 pada aplikasi Zoom. Nanti akan dibagi beberapa segmen, yaitu oleh saya dan kedua teman saya lagi. Oke, ayo kita mulai. Saya Alfian Aldi Saputra akan menjelaskan tentang apa itu COVID-5. Secara umum, COVID adalah kerangka kerja yang disusun secara komprehensif untuk membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari teknologi informasi atau TI dengan cara menjaga keseimbangan antara optimalisasi sumber daya dengan manfaat dan tujuan yang diharapkan. COVID-5 adalah evolusi dari framework sebelumnya, yaitu COVID 4,1 ditambah dengan VAL IT 2,0 dan RIS IT. COVID-5 menyatukan 5 prinsip yang memungkinkan perusahaan untuk membangun tata kelola yang efektif dan kerangka kerja manajemen yang berbasis pada 7 holistic enabler yang mengoptimalkan investasi dari pengguna informasi serta teknologi untuk kepentingan para stakeholder. Kenalkan, nama saya Dwi Istiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Zoom. Zoom adalah sebuah perusahaan teknologi komunikasi Amerika Serikat yang berkantor pusat di San California. Perusahaan ini menyediakan layanan perangkat video teleponi dan obrolan daring berbasis P2P. Komputasi awan yang digunakan untuk teleforensi, bekerja, belajar, dan layanan ini diberikan gratis untuk pertemuan konferensi video hingga 100 pengguna dengan batas waktu 40 menit. Karena gratis, banyak orang menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Oleh karena itu, banyak artikel yang menyebutkan Zoom tidak aman dari pencurian data. Halo semuanya, nama saya Ali Nugroho dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara bekerja video conference atau yang kita sering sebut adalah meeting online yang bertatap muka itu, tetapi dengan banyak orang maksud saya. Nah, pada dasarnya konsep video conference adalah menggunakan konversi dari suara diubah oleh mic menjadi sinyal suara dan gambar diubah oleh kamera menjadi sinyal gambar. Kedua sinyal tersebut kemudian dikompresi menggunakan perangkat keras yang disebut kodek. Jadi ya saya menggunakan mikrofon dan saya menggunakan webcam sama seperti kita lagi membuat video, yaitu dengan kamera HP dan juga untuk lebih jelas atau enggak pakai clip on. Nanti akan di-conference, tetapi kalau misalkan video conference itu karena online, jadi dia harus menggunakan internet yang jelasnya pastinya. Dan internetnya itu ya harus lumayan cepat. Minimal speed upload itu adalah 10 atau tidak 5 Mbps. Situ udah bagus banget. Nah, kemudian sinyal yang dikompresi dapat disebar melalui jaringan internet. Nah, dalam hal ini menggunakan IP, sehingga dapat dikirim dan diterima sesuai tujuan yang diinginkan. Jadi sebelum meeting itu pasti kita memulai membuat meeting lobby. Nah, lalu kita meng-share atau kode namanya dan orang-orang pada masuk ke lobby kita. Setelah sampai alamat yang dituju, sinyal dari internet dapat didekompresikan kembali menjadi sinyal suara dan gambar sehingga bisa diubah menjadi gambar pada layar monitor dan diubah menjadi suara oleh speaker. Jadi ketika masuk, kami bisa melihat muka Anda dan Anda bisa melihat muka kami tergantung Anda menyalakan kamera tidak. Itu secara singkat. Jadi data yang ditangkap oleh server itu adalah kita masuk ke server yang punya COVID-5 ini, dan lalu dengan pengguna lain begitu juga dengan pengguna lain dan memasukin satu server. Tuh. Nah, nanti itunya akan namanya di enkripsinya itu untuk keamanan enkripsi end to end. Seperti WhatsApp, kalau kalian lihat bisa di situ enkripsinya end to end.
Seperti itulah. Privasi keamanan Zoom. Oke, di sini kita agak langsung privasi keamanan Zoom ya. Karena di sini dengan judulnya adalah tentang aplikasi Zoom. Zoom ini sangat banyak dipakai karena gratis. Gratis dan juga satu lobby, ya maksudnya satu meeting room itu bisa sampai 100 orang lebih. Itulah mengapa Zoom banyak digunakan. Tetapi banyak berita yang beredar seperti Zoom tidak aman, Zoom itu datanya diambil oleh peretas-peretas lain seperti itu. Nah, inilah berita-beritanya. Oke, setelah Zoom banyak dikabarkan dan dia mengevaluasinya, akhirnya dia mengupgrade sistemnya menjadi, ini saya baca dari artikel dan juga dari jurnal-jurnal lain, ya. Jadi password atau kata sandi sekarang ditetapkan secara otomatis untuk semua yang mengakses rekaman cloud selain dari host, meeting virtual, dan memerlukan kata sandi yang kompleks. Untuk akun yang dikelola, admin akun sekarang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan kompleksitas kata sandi. Nah, di sini juga dia menambahkan enkripsi ACE 256 bit GCM. Enkripsi keamanan tingkat Zoom ke standar ACM 256 bit GCM yang menawarkan perlindungan lebih baik terhadap data saat meeting berlangsung dan tahan terhadap gangguan. Hal ini memberikan jaminan kerahasiaan dan integritas pada sesi meeting Zoom, Zoom video webinar, dan tata telepon Zoom. Nah, begitu. Jadi, Zoom ini langsung mengevaluasi sistemnya agar pelanggannya tidak pindah ke lain aplikasi, oke? Jadi dia tetap mengamankan, dan kalau menurut saya di Indonesia sendiri ya, masih banyak kok yang pakai Zoom. Menurut saya Zoom itu ya aman-aman saja menurut saya ya, kalau menurut saya. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya di sini, sebenarnya untuk masalah keamanan itu relatif. Tergantung Anda percaya pada produk itu, maksud saya produk ya atau aplikasi itu atau tidak. Nah, jika Anda percaya, Anda pastinya akan membayar lebih untuk mendapatkan fasilitas yang lebih juga seperti keamanan, atau Anda bisa juga meeting selama 1 jam lebih atau boleh berapa jam. Kalau misalkan Zoom itu dia gratis selama 40 menit. Ketika Anda mempunyai akun yang profesional atau premium yang bisa dibilang, itu Anda bisa kapanpun dan juga bisa kapanpun yang Anda mau dan berapa lama pun yang Anda mau. Itu sebutkan bahwa Zoom itu banyak diberitakan tidak aman. Zoom akhirnya kan mengupgrade bahwa setiap hari itu pasti ada celah yang bisa diambil oleh hacker. Nah, untuk itu suatu aplikasi perlu melakukan upgrade dan review setiap harinya agar terhindar dari serangan hacker atau cracker. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwa setiap aplikasi itu harusnya di-upgrade setiap harinya karena banyak banget celahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.